Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azhamid, Stambuk M1B1 18030. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ekotoksikologi tentang toksikologi lingkungan. Langsung saja ke materinya. Yang menjadi rumusan masalah dalam materi ini adalah bagaimana pencemaran itu terjadi di lingkungan, bagaimana sifat alaminya di lingkungan, bagaimana persistensi zat kimia di lingkungan, bagaimana proses bioakumulasi di lingkungan, bagaimana pencemar udara itu bisa terjadi di lingkungan, apa itu polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan, bagaimana sulfur dioksida dan hujan asam, dan terakhir adalah apa itu pestisida dan dampaknya bagi lingkungan. Tujuan dalam materi ini adalah untuk mengetahui kedelapan rumusan masalah tadi, yaitu pencemaran lingkungan, mengetahui sifat alami lingkungan, mengetahui persistensi zat kimia di lingkungan, mengetahui proses bioakumulasi yang terjadi di lingkungan, bagaimana pencemaran udara itu bisa terjadi, bagaimana sulfur dioksida dan hujan asam, bagaimana polusi udara dan kesehatan, dan bagaimana pestisida itu terjadi, dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Dalam sehari-hari, pencemaran lingkungan itu dipahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan yang mungkin dapat menyebabkan gangguan kesehatan lingkungan, bahkan menyebabkan kematian bagi organisme dalam suatu ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah sifat alaminya di lingkungan. Ada beberapa senyawa kimia yang berpotensial mempunyai efek toksik. Pertama, jika nitrogen bertemu dengan oksigen menjadi nitrogen oksida. Jika terlepas menjadi gas buang dan masuk ke atmosfer, itu akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida, yang dimana gas ini merupakan suatu gas yang berwarna coklat kekuningan dengan bau yang tidak enak dan menyesakan. Gas ini dapat menyebabkan kabut kecoklatan yang menyelimuti udara di perkotaan. Jika nitrogen dioksida bertemu dengan uap air di atmosfer, itu akan menyebabkan asam nitrat yang dapat menyebabkan presipitasi. Nah, senyawa kimia lainnya adalah jika sulfur dioksida itu bertemu dengan uap air, itu akan menyebabkan asam sulfat, yang dimana dapat menyebabkan hujan asam di perkotaan. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah persistensi zat kimia di lingkungan. Secara umum, persistensi itu dapat diartikan sebagai waktu tinggal atau berapa lamanya zat kimia itu berada di lingkungan, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Seperti pada tabel di slide, bahwa contohnya kontaminan DDT itu lama degradasinya itu 10 tahun dan medianya itu di tanah, dan lain-lain. Lihatlah pada tabel di slide. Nah, mengenai degradasi, ada dua macam degradasi. Ada degradasi abiotik dan ada degradasi biotik. Nah, degradasi abiotik ini adalah proses degradasi kimia secara abiotik yang umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air hidrolisis. Proses fotolisis pada saatnya cahaya sinar UV sangat berpotensi melakukan pemutusan ikatan kimia sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Fotolisis umumnya terjadi di atmosfer atau permukaan air, di mana kedua tempat tersebut mendapatkan intensitas penyinaran yang terbesar. Nah, sedangkan degradasi biotik adalah penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia. Umumnya proses ini berlangsung sangat lambat, dan degradasi ini juga dapat berlangsung secara lebih cepat juga apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Jadi degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme, dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Pokok bahasan selanjutnya adalah proses bioakumulasi. Bioakumulasi adalah proses penumpukan zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pelipat gandaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Nah, proses pelipat gandaan substansi pencemar dari satu tingkat ke tingkat lainnya dan mungkin menunjukkan peningkatan kepekatan dalam makhluk hidup
sesuai dengan keadaan trofik mereka, dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Nah, umumnya hubungan antara konsentrasi pencemar lingkungan yang ada di dalam jaringan makhluk hidup dinyatakan dalam parameter faktor biokonsentrasi (PCF). Dan faktor biokonsentrasi merupakan rasio antara konsentrasi suatu zat kimia di lingkungan dengan konsentrasi di dalam jaringan makhluk hidup. Dalam proses bioakumulasi terdapat derajat biomagnifikasi. Yang pertama adalah jumlah mata dalam rantai makanan, kedua adalah jenis makhluk hidup dalam rantai makanan, ketiga adalah keadaan alamiah dari senyawa yang diakumulasikan, dan keempat adalah dosis dari senyawa kimia dari setiap tingkat rantai makanan, dan kelima adalah lamanya berhubungan dengan pencemar. Lanjut. Pokok bahasan selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Nah, yang dimaksud dengan polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan secara langsung ke udara yang dapat menyebabkan konsentrasinya menjadi meningkat dan membahayakan. Nah, pencemaran udara primer dapat berupa komponen udara alamiah seperti karbon dioksida. Nah, sedangkan polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk dari atmosfer melalui reaksi kimia yang diantaranya berbagai komponen udara, contohnya yaitu kabut fotokimia. Lanjut. Nah, yang menjadi polutan udara yaitu karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, oksidan fotokimia, partikulat seperti partikel logam yaitu PB, BeCd, minyak tersuspensi dalam udara, dan garam sulfat. Senyawa organik lainnya seperti amonia, hidrogen fluorida, dan sebagainya, dan senyawa organik karbon rantai panjang seperti pestisida, herbisida, berbagai alkohol, dan hidrokarbon lainnya yang dapat mudah menguap, dan substansi radioaktif seperti tritium, dan emisi dari bahan bakar fosil dan pembangkit tenaga nuklir. Lanjut. Pokok bahasan selanjutnya adalah sulfur dioksida dan hujan asam. Secara alamiah, gas-gas seperti karbon, sulfur, dan nitrogen jika dilepas ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, dan kegiatan gunung berapi dan erosi oleh angin, gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nuklear, dan zat-zat lainnya dalam tanaman dan hewan, di mana pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber pelepasan baru gas-gas tersebut ke udara, sehingga terjadi penambahan sulfur dan nitrogen atmosfer yang cukup berarti. Presipitasi gas-gas sulfur dan nitrogen memberikan pengaruh toksisitas yang buruk terhadap ekosistem alamiah, khususnya di daerah Eropa Barat dan Timur. Nah, sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara apabila bereaksi dengan uap air itu akan menghasilkan asam sulfat. Reaksinya adalah 2SO2 ditambah H2O ditambah juga oksigen O2 itu akan menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara dan dikatalis oleh garam, mangan, dan besi. Nah, jika hujan asam sulfit itu masuk ke dalam tanaman, dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin tetrafil pada molekul klorofil, sehingga pigmen itu tidak aktif terhadap fotosintesis, dan asam sulfit juga dapat merusak molekul protein, yaitu mengoksidasi ikatan sulfidanya. Nah, akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman bahkan kematian. Lanjut. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah polusi udara dan kesehatan. Nah, sumber utamanya dari polusi udara adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara juga di samping rumah seringkali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara di luar, karena sebagian besar waktu dalam kegiatan sehari-hari dihabiskan dalam ruangan. Adapun gangguan kesehatannya itu dapat memberi gangguan pada iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, kelompok efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, efeknya jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan. Kedua, efeknya jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan. Ketiga adalah kanker paru-paru. Dan keempat adalah efek terhadap bukan saluran pernafasan. Lanjut. Pokok bahasan selanjutnya adalah pestisida. Pestisida adalah zat kimia maupun jasa teknik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Lanjut.
Penggunaan pestisida telah diakui memberikan keuntungan bagi kita, bagi manusia. Namun mengingat bahaya yang ditimbulkan perlu adanya pertimbangan secara rasional. Contoh masalahnya, penggunaan pestisida yaitu sampai tahun 1955 sekitar 100 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi oleh malaria. Penggunaan insektisida DDT dalam pengendalian nyamuk sebagai faktor penyakit ini jauh bermanfaat, mampu menekan angka kematian sampai 6 juta pada 1936 dan sekitar 2,5 juta pada tahun 1970. Belakangan ini diketahui bahwa DDT sangat persistensi di alam, sehingga dikhawatirkan muncul jenis nyamuk dengan daya tahan alam yang lebih tinggi terhadap insektisida DDT. Adapun dampak penggunaan pestisida, pertama, pestisida itu cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termasuk makhluk hidup bukan sasarannya, sampai batas tertentu tergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Kedua, banyak pestisida itu tahan terhadap degradasi lingkungan, sehingga mereka dapat tahan di daerah jika diberi perlakuan, dan dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, insektisida. Insektisida itu adalah untuk membasmi serangga. Nah, secara luas terdapat 4 kelompok besar insektisida, yaitu organuklir, organosfat, karbama, dan senyawa sintetik dan derivatnya. Kedua adalah herbisida, digunakan untuk membasmi tumbuh-tumbuhan yang mengganggu aktivitas pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Herbisida berbeda dengan selektivitasnya, persistensi dalam jaringan dan lingkungannya, dan kemampuan diserap oleh tumbuhan. Ketiga adalah fungisida. Fungisida adalah untuk membasmi jamur. Nah, penggunaan fungisida digunakan untuk mencegah perusakan oleh jamur pada tanaman seperti kentang, apel, kacang tanah, dan tomat. Itulah materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila kelebihan itu datang dari Allah. Sebelum saya tutup materi dari saya ini, ada beberapa pesan yang saya sampaikan, bahwa jangan katakan mudah bila Anda belum mempersiapkannya, dan jangan katakan sulit jika Anda belum mencobanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.